Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan individu, sistem sosial, budaya, dan masyarakat. A. Individu. Individu berasal dari kata Latin yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. 1. Raga merupakan bentuk jasad manusia. 2. Rasa merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda isi dalam semesta. 3. Rasio atau akal pikiran merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri. 4. Rukun atau pergaulan hidup merupakan bentuk sosialisasi dengan manusia dan hidup berdampingan. B. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Konsep dasar merupakan ide, gagasan, atau pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar sistem sosial budaya. Sistem merupakan pola-pola keteraturan. Budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Pengertian sistem sosial budaya. Pengertian sistem yang berarti 1. Suatu hubungan yang tersusun atas segala bagian-bagian. 2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan sosial berarti segala sesuatu yang beralian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik. Kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat pandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial. Proses-proses dalam sistem sosial. A. Komunikasi. B. Memelihara tapal batas. C. Penjalinan sistem. D. Sosialisasi. E. Pengawasan sosial. F. Pelembagaan. G. Perubahan sosial. Faktor penentu. A. Pengembangan sistem untuk menjunjung nilai dan kaidah. B. Perorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Unsur pokok subsistem sosial budaya. A. Kepercayaan. B. Perasaan dan pikiran. C. Tujuan. D. Kaidah. E. Kedudukan dan peranan. F. Pengawasan. G. Sanksi. Unsur-unsur pokok dapat dijumpai pada keluarga batin. Ciri-ciri: A. Adanya kepercayaan terbentuknya keluarga batin dari kodrat alamiah. B. Adanya sarana pengawasan dan sosialisasi. Menurut Edward Blumet Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Menurut Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya rasa. Wujud menurut J.J. Hunikman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. A. Gagasan atau wujud ideal. B. Aktivitas atau tindakan. C. Artefak atau karya. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional yang mendapat perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada asas penting yaitu sebagai berikut. A. Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Asas merdeka. C. Asas persatuan dan kesatuan. D. Asas kedaulatan rakyat. E. Asas adil dan makmur. 2. Pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hidup tersebar di seluruh tanah air yang memiliki berbagai macam negara budaya. Institusi adalah suatu konsep sosiologi yang paling luas digunakan, walau memiliki pengertian yang berlainan. 1. Digunakan untuk merujuk suatu badan seperti universitas dan perkumpulan. 2. Organisasi yang khusus atau disebut pula institusi total seperti penjara atau rumah sakit. 3. Suatu pola tingkah laku yang telah menjadi biasa atau suatu pola
reaksi sosial yang memiliki tujuan sosial tertentu. Janaringrat mengemukakan bahwa institusi itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kehidupan yang terdiri atas 3 wujud, yaitu 1. Wujud adil, 2. Wujud kelakuan, 3. Wujud fisik dari kebudayaan. A. Pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara persatuan. 3. Demokrasi Pancasila. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 5. Budi pekerti. B. Pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. 1. Gotong royong. 2. Prasaja. 3. Musyawarah untuk mufakat. 4. Kesatria. 5. Dinamis. Fungsi sistem sosial budaya Indonesia. 1. Dalam keluarga. 2. Dalam masyarakat. 3. Dalam berbangsa dan bernegara. 3. Struktur sistem sosial budaya Indonesia. Raymond Fries mengemukakan bahwa konsep struktur sosial merupakan analytical goal yang diwujudkan untuk membentuk pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Struktur sistem sosial budaya Indonesia dapat menunjukkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu A. Tata nilai, nilai agama, nilai kebenaran, nilai moral, nilai vital, nilai material. B. Tata sosial, C. Tata laku. 4. Proses sistem sosial budaya Indonesia. Proses sosial adalah sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Agar manusia dan masyarakat dapat berperan dalam proses pembangunan nasional dengan memiliki sebagai berikut: A. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa. B. Berbudi pekerti luhur. C. Cerdas dan terampil. 5. Transformasi sistem sosial budaya Indonesia. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya melakukan transformasi atau perubahan dalam masyarakat, yaitu transformasi dari budaya masyarakat agraris tradisional menuju budaya masyarakat industri modern. Menurut Quentin Janaringrat, terdapat 2 jenis mentalitas dalam masyarakat Indonesia, yaitu A. Mentalitas yang cocok dengan jiwa pembangun. 1. Tidak berspekulasi tentang hakikat kehidupan, karya, dan hasil karya manusia, tetapi manusia itu bekerja keras untuk dapat makan. 2. Menghargai waktu, artinya selalu memperhatikan tahap-tahap aktivitas dalam lingkaran waktu. 3. Tidak merasa tunduk pada alam. Pranata-pranata sosial yang tepat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia. 1. Mewajibkan sebagai syarat suatu nilai budaya. 2. Pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya. 3. Mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah. Cara merubah mentalitas yang lemah. A. Memberi contoh yang baik. B. Memberi perangsang yang cocok sebagai motivasi. C. Melaksanakan persuasi dan penerangan. D. Menanamkan suatu mentalitas pembangunan yang baru. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu negara atau bangsa. Struktur masyarakat Indonesia. Negara Indonesia pada dasarnya belum merupakan suatu kesatuan, sehingga integrasi menjadi permasalahan yang utama. Karakteristik yang menjadi sifat dasar dari sebuah masyarakat majemuk yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok. 2. Memiliki struktur sosial yang bersifat non-komplementer. 3. Sering terjadi konflik antar kelompok lain. 4. Kurang mengembangkan konsensus. Menurut Van den Berghe, dia menyatakan bahwa ada 2 jenis masyarakat menurut Emil Durkheim sebagai berikut. 1. Suatu masyarakat majemuk tidak disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kerabatan. Yang kedua,
suatu masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensial yang tinggi. Landasan integrasi nasional. Yang pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di antara sebagai besar anggota masyarakat yang bersifat fundamental. Yang kedua, karena berbagai anggota masyarakat sekaligus juga anggota dari berbagai kesatuan sosial. Menurut penganut, mereka berpendapat bahwa masyarakat terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Proses integrasi berjalan melalui beberapa fase, antara lain yang pertama fase akomodasi, yaitu proses meredakan pertentangan terdapat beberapa bentuk akomodasi. A. Assertion, salah satu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan adanya paksaan. B. Kompromis, salah satu bentuk akomodasi di mana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. C. Toleration, salah satu bentuk akomodasi yang terkadang muncul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan. D. Konsiliasi, bentuk akomodasi yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu pada umumnya terjadi dalam kehidupan politik. E. Mediasi, dilakukan apabila kedua belah pihak yang bertikai menyepakati adanya pihak ketiga sebagai mediator memberi nasihat bagaimana sebaiknya penyelesaian pertentangan. F. Arbitrasi atau perwasitan, dilakukan apabila kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk keputusan. G. Stalemate, salah satu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan menghentikan pertentangannya pada suatu titik tertentu disebabkan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. H. Adjudication, salah satu bentuk akomodasi di mana penyelesaian perkara diserahkan pada hukum atau pengadilan. Yang kedua, fase kerjasama. Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang pokok dan menjadi proses utama suatu integrasi. Dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, Sujarno Sukanto menjelaskan ada 5 bentuk kerjasama, yaitu A. Kerukunan yang mencakup gotong royong. B. Bargaining atau pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang. C. Kooptasi atau proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. D. Koalisi atau kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. E. Joint venture atau kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu atau usaha patungan. Yang ketiga, fase koordinasi, diperlukan untuk menyempurnakan bentuk kerjasama yang telah terjadi. Yang keempat, fase asimilasi, proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan terdapat di antara beberapa organisasi. Suatu asimilasi akan mudah-mudahan terjadi apabila didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya toleransi di antara kebudayaan yang berbeda melalui proses akomodasi. Yang kedua, adanya kesempatan yang sama dalam bidang tertentu, contoh ekonomi, atau pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pada tiap-tiap individu dan kelompok. Yang ketiga, adanya sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat. Yang kelima, adanya pengetahuan tentang persamaan unsur kebudayaan yang berlainan. Hambatan integrasi nasional. Proses pengintegrasian masyarakat Indonesia antara lain seperti yang dijelaskan oleh Alfian secara rinci, yaitu yang pertama soal pertentangan ideologi, yang kedua soal multipartai, yang ketiga soal perbedaan suku dan aliran, yang keempat soal kesenjangan sosial ekonomi, yang kelima soal hubungan pusat dan daerah. R. William Liddell melihat permasalahan yang menghambat integrasi nasional di dalam suatu masyarakat majemuk mencakup dalam dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi horizontal, yaitu berupa masalah oleh karena adanya perbedaan suku, ras, agama. Yang kedua dimensi vertikal, yaitu beberapa masalah yang muncul karena adanya dan berkembangnya suatu jurang pemisah. Konsep solusi integrasi nasional. Integrasi yang tangguh dan bisa berkembang adalah integrasi yang sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat bangsa sepakat tentang batas teritorial. Yang kedua, apabila sebagian besar warga masyarakat bersepakat mengenai struktur dan peraturan. 5. Kesimpulan dan perluasan ekonomi. Kesimpulan juga
dimungkinkan untuk memberikan kontribusi mendorong terjadinya integritas nasional. Perhatikan dalam analisis hubungan antara suku bangsa. 1. Sumber konflik. Konflik merupakan hal yang paling menghambat proses integrasi nasional. 2. Preferensi untuk toleransi merupakan suatu sikap yang dapat mendorong tumbuhnya suatu integrasi nasional. 3. Sikap dan pandangan antar suku bangsa dan golongan menghilangkan pandangan cirinya dan prasangka buruk terhadap bangsa lain dapat menimbulkan konflik. 4. Tingkat masyarakat di mana hubungan dan pergaulan suku bangsa dapat berlangsung. Lembaga-lembaga pemersatu. 1. Beraksi militer dan sipil. Lembaga yang paling dominan dan penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer atau TNI. 2. Partai politik merupakan perwujudan dari ideologi nasionalisme yang paling berhasil. 3. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional. 4. Kemajuan komunikasi dan transportasi. Peranan media massa nasional seperti koran, majalah, TVRI, PRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. D. Bentuk dan macam konflik. Bentuk konflik. Konflik berlaku dalam semua aspek sosial yang bentuknya seperti relasi antar individu. Secara garis besar, konflik mempunyai dua bentuk. Pertama, bentuk kolektif. Terjadi jika pihak yang berkonflik terdiri atas banyak orang atau kelompok. 2. Bentuk individual. Terjadi jika yang melakukan konflik adalah antar individu perorangan. Macam-macam konflik. A. Konflik menurut hubungannya dengan tujuan organisasi. Pertama, konflik fungsional. Konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. 2. Konflik disfungsional. Konflik ini menghambat tercapainya tujuan organisasi. B. Konflik menurut hubungannya dengan posisi pelaku yang berkonflik. Pertama, konflik vertikal. Konflik yang terjadi antara tingkatan kelas antar tingkatan kelompok. 2. Konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. 3. Konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan lokasi sumber daya ke seluruh organisasi. C. Konflik menurut hubungannya dengan sifat pelaku yang berkonflik. Pertama, konflik terbuka. Konflik yang diketahui semua pihak yang ada dalam organisasi. 2. Konflik tertutup. Konflik yang hanya diketahui oleh pihak tertentu saja. D. Konflik menurut hubungannya dengan waktu. Pertama, konflik sesaat. Konflik ini juga sering disebut sebagai konflik spontan karena hanya terjadi sesaat. 2. Konflik berkelanjutan. Suatu konflik yang berlangsung sangat lama dan sangat sulit untuk diselesaikan. E. Konflik menurut hubungannya dengan pengendalian. Pertama, konflik terkendali. Suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dalam konflik dapat dengan mudah mengendalikannya. F. Konflik menurut hubungannya dengan sistematika. Konflik pertama, konflik sistematis. Konflik yang bersifat sistematis di mana terjadinya sudah direncanakan dan diprogram secara sistematis. 2. Konflik non sistematis. Konflik yang bersifat acak di mana terjadinya dengan spontanitas. G. Konflik menurut hubungannya dengan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Pertama, konflik ekonomi yang terjadi karena adanya perubahan sumber daya ekonomi. 2. Konflik politik.
konflik yang terpacu oleh adanya kepentingan politik dan pihak yang berkonflik. Teori konflik yaitu antitesis dari teori fungsionalisme struktural. Maksudnya, teori fungsionalisme struktural menilai bahwa fakta atau realitas sosial atau fungsional. Sementara teori konflik menyoroti bahwa fakta sosial berupa wewenang dan posisi merupakan sumber pertentangan sosial. Adapun tiga pokok teori konflik dirinci menjadi tiga. 1. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan secara terus-menerus di antara unsur-unsurnya. 2. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. 3. Ketergantungan yang terdapat dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya tekanan dan pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan berkuasa. Sedangkan rival dari teori konflik yaitu teori fungsionalisme juga mempunyai tiga ide pokok. 1. Masyarakat berada dalam kondisi statis dan bergerak dalam kondisi keseimbangan. 2. Setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. 3. Anggota masyarakat terikat secara informal atau normal, nilai dan normalitas umum. 1. Pandangan Karl Marx dari analisis konflik. Karl Marx mendasarkan analisis konflik dalam beberapa segi kenyataan sosial. 1. Pengakuan akan adanya struktur kelas dalam masyarakat. 2. Kepentingan ekonomi saling bertentangan antara orang yang berada di dalam kelas. 3. Pandangan George Simek tentang konflik. Konflik menurut George Simmel, konflik merupakan suatu yang tidak terhindarkan di dalam suatu masyarakat. Proposisi tentang intensitas konflik menurut George Simmel. Ada tiga pandangan Raffi Dahrendorf tentang konflik. Pertama, menurut Dahrendorf, jika suatu kelompok terbentuk secara kebetulan, sangat mungkin akan terhindar dari konflik. Menurutnya terdapat hubungan yang erat antara konflik dengan terciptanya perubahan sosial. Kedua, pandangan George Simmel tentang konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam suatu masyarakat. Proposisi tentang intensitas konflik menurut George Simmel. A. Semakin besar tingkat keterlibatan emosi, maka semakin besar pula konflik itu akan terjadi. B. Jika ada anggota konflik merasa bahwa konflik adalah usaha untuk memperjuangkan kepentingan individu, maka konflik itu akan menjadi semakin besar juga. C. Jika konflik itu dirasa sebagai suatu hal yang akan berakhir, maka kecenderungan konflik menjadi konflik yang besar akan berkurang. Ketiga, pandangan Dahrendorf tentang konflik. A. Jika suatu kelompok terbentuk secara kebetulan, sangat mungkin akan terhindar dari konflik. Sebaliknya, apabila kelompok yang pembentukannya ditentukan secara struktural, maka akan memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan yang dapat menjadi sumber konflik atau pertentangan. B. Terdapat hubungan yang erat antara konflik dengan terciptanya perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktural sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan, maka perubahan struktur akan efektif. C. Setiap organisasi sosial akan menunjukkan realitas sebagai berikut.
Yang pertama, setiap sistem sosial akan menampilkan konflik yang berkesinambungan. Kedua, konflik dimunculkan oleh kepentingan oposisi yang tak terhindarkan. Ketiga, kepentingan oposisi tersebut merupakan refleksi dari perbedaan distribusi kekuasaan di antara kelompok dominan dan kelompok lapisan bawah. Keempat, pandangan Lewis Althusser tentang konflik. Konflik disebabkan oleh adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi-distribusi dari sumber-sumber langka. Menurutnya, konflik yang menyangkut relasi-relasi pertentangan yang objektif dan struktural itu justru dapat menyumbang menuju ke arah kelestarian kelompok dan mempererat relasi antara anggota kelompok tersebut. Posisi kekerasan menurut Althusser adalah A. Semakin suatu kelompok berada pada konflik yang terjadi karena isu-isu yang realistik atau tujuan yang dapat dicapai, maka semakin cenderung mereka melihat kompromi sebagai alat untuk merealisasikan kepentingannya. Oleh karenanya, kekerasan konflik akan semakin berkurang. B. Semakin suatu kelompok berada pada konflik yang terjadi karena isu-isu yang tidak realistik atau tujuan yang tidak dapat dicapai, maka semakin besar tingkat emosional akan dapat membangun dan terlibat dalam konflik, dan oleh karenanya konflik akan semakin keras. C. Semakin kurang fungsi hubungan interdependensi di antara unit-unit sosial di dalam sistem, maka semakin kurangnya tersedianya alat-alat institusi untuk menahan konflik dan ketegangan, semakin keras suatu konflik. Kelima, pandangan Max Weber tentang konflik. Berkenaan dengan konsepsi konflik, sosiolog klasik Max Weber dalam Sanderson 1991 menyatakan bahwa konflik sosial dapat terjadi dengan cara yang kompleks dan sangat luas. Ada dua tipe konflik dalam pandangan Weber, yaitu konflik dalam artian politik atau dalam artian luas, dan konflik dalam gagasan dan cita-cita. Berdasarkan analisis Weber tersebut, konflik etnis yang terjadi didasari oleh perebutan dominasi dalam pandangan dunia atau falsafah hidup, perilaku kultural, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu antara satu kelompok etnik dengan kelompok lainnya. Proses perebutan dominasi ini tentu saja diawali oleh proses afirmasi atau internalisasi yang dilakukan oleh individu-individu dalam sebuah etnik terhadap nilai-nilai yang termuat dalam pandangan dunianya. Proses afirmasi atau internalisasi ini berbanding lurus dengan proses negasi terhadap keseluruhan konsepsi pandangan dunia etnik lainnya. Dengan sendirinya di antara dua etnik terbangun polarisasi identitas antara aku atau kami dan kamu atau mereka. Salah satu contoh nyata konflik besar yang terjadi di Indonesia ialah mengenai kasus Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, di mana kasus ini melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat, dan badan kemiliteran. Konflik ini terjadi karena beberapa faktor yang antara lain yaitu A. Faktor internal. Yang pertama itu faktor kekecewaan historis. Yang B. Masalah utama DOM dan masalah kekerasan militer Orde Baru. Ketiga yaitu keterlibatan kelompok militer dalam GAM atau masalah pembangunan ekonomi. Yang B. Faktor eksternal, dukungan kelompok GAM dari luar negeri, Libya, atau bukan sebagai negara yang disinyalir sebagai tempat yang digunakan untuk melatih anggota GAM. Hubungan individu dan masyarakat ialah pandangan organisme terhadap hubungan individu dan masyarakat. Organisme berpendapat bahwa masyarakat berevaluasi atau berkembang. Kolektif masyarakat mempunyai realitas yang kuat. Kepentingan individu ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat harus melayani kepentingan individu dan mempunyai hak mulia dan tidak boleh dirampas oleh masyarakat demi kepentingan umum. Hubungan masyarakat dan individu dapat digambarkan sebagai kutub positif dan kutub negatif pada aliran listrik. Suasana kehidupan individu dan kehidupan masyarakat akan lebih bermakna dan hidup serta bergairah. Terima kasih telah berkunjung di YouTube kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.